Pemirsa Obsession TV, hari ini sangat menarik. Di samping saya telah ada CEO dari PT White Sky Aviation, Pak Denon Prawira Atmoja. Pak Denon, terima kasih ya untuk meluangkan waktunya bersama Obsession TV. Pak, saya mau tanya Pak, tentang pencapaian dari White Sky Aviation selama tahun 2017 itu seperti apa, dan terutama Helicity-nya Pak. Oke. Kita pada dasarnya semenjak berdiri tahun 2011, sebagaimana operator helikopter, kita lebih banyak melakukan jasa servis ini kepada korporasi. Kemudian tahun 2016 kita baru mulai kegiatan Helicity, yang mana helikopter ini kita tawarkan servisnya kepada publik, atau kata sehari-hari kita kenal dengan charter atau retail basis. Kalau pencapaian tahun 2017 buat usia Helicity yang baru 1 tahun, karena tahun 2014 menurut saya cukup bagus, karena kita melihat memang demand-nya saya pikir sudah cukup banyak, khususnya untuk di Jakarta, karena memang Jakarta sebagai kota metropolitan yang penduduknya cukup padat. Saya pikir sudah saatnya Jakarta memiliki banyak alternatif moda transportasi, sehingga respon masyarakat cukup bagus. Jadi saya melihat ya, helikopter mudah-mudahan ya, dengan dukungan Kementerian Perhubungan, regulasi-regulasi yang baru, helikopter bisa lebih banyak lagi beroperasi di kota maupun di kota besar. Ke depan ekspansinya akan seperti apa Pak, Helicity ini Pak? Sampai sejauh ini kita bekerja sama juga dengan Kementerian Pariwisata. Tentu atas itu ada beberapa wilayah yang menjadi international tourist destination yang akan kita support kegiatan turismenya melalui helikopter. Kemudian selain yang berhubungan dengan kegiatan turisme, kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, yang menurut kita demand-nya sudah cukup siap untuk menggunakan jasa helikopter. Kita akan melakukan studi sebelum kita melakukan pengembangan ke sana. Terus kan Pak Arief Yahya kan memberikan tantangan untuk memberikan package. Itu seperti apa Pak? Menurut saya cukup menarik, dan sebetulnya ini bukan hal yang pertama kali dilakukan di industri helikopter. Kalau kita lihat di beberapa negara maju seperti di US, di Jepang, ada paket-paket transportasi helikopter yang dibanding dengan penginapan. Ini yang sebetulnya menjadi salah satu program kita juga, di mana di Jakarta area ini kelihatannya orang sudah cukup hektik dengan kesibukan rutinitas bisnis. Kita coba menawarkan paket-paket yang nanti mungkin penduduk Jakarta dan sekitarnya bisa menikmati keluar dari kota Jakarta untuk ingin tahu daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta, misalnya kuliner di Bandung atau di Cirebon, atau nanti kita akan menawarkan paket-paket penginapan dengan beberapa daerah-daerah yang berada di sekitar Jakarta. Saat ini Helicity belum bisa malam ya Pak? Sekarang ini baru jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, sekarang kita dengan PT Airnav Indonesia sedang menyusun koridor-koridor yang nanti akan diperbolehkan untuk terbang malam. Tentu atas itu saya menyambut positif respon dari Kementerian Perhubungan, sehingga atas kegiatan Helicity yang sekarang ini sudah cukup mulai banyak, saya melihat Kementerian Perhubungan dan jajaran stakeholders di bidang perhubungan udara menyambut bagaimana caranya supaya utilisasi helikopter ini bisa ditambah jamnya menjadi dari jam 6 mungkin sampai jam 10 atau jam 11. Pak, saya mau tanya nih Pak, tips sukses dari Bapak itu apa sih Pak, hingga Bapak bisa seperti saat ini Pak? Sebetulnya saya belum merasa sukses banget, tapi saya melihat mungkin kata yang lebih tepat, tips untuk pencapaian yang sudah selama ini saya dapatkan. Yang utamanya karena memang kita ini sebuah organisasi, tentu saya harus bisa memberikan satu solidity daripada tim kerja, sehingga visi yang diinginkan oleh perusahaan dan pemegang saham bisa dideliver dengan baik oleh tim kerjanya. Menurut saya itu yang paling utama, sehingga di dalam setiap tugas yang harus dilakukan, delivery-nya bisa
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau filosofi hidup dan orang yang menginspirasi dalam hidup Bapak itu siapa? Kalau filosofi hidup saya, apapun yang kita lakukan, baik itu untuk kegiatan usaha maupun di luar usaha, saya selalu ingin mencoba menikmati prosesnya. Artinya setiap kegiatan atau aktivitas saya selalu menyampaikan kepada tim kerja saya untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Dengan begitu tentu kita akan mendapatkan hasil yang mungkin lebih daripada sekedar memuaskan. Itu yang saya coba tanamkan kepada diri saya sendiri, sehingga saya sebetulnya nggak pernah merasa dituntut oleh pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, melainkan saya sedang menjalankan sesuatu yang saya sukai, passion, menjadi passion saya, sehingga saya berharap kalau saya melakukan kegiatan itu dengan rasa suka, saya berharap hasilnya juga akan outstanding atau seperti apa yang kita harapkan. Figur yang sudah sukses yang menjadi idola saya sebetulnya banyak, di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau di luar negeri ya tokoh-tokoh digital sekarang yang kalau saya mengutip kata-kata Pak Arif Yahya, perusahaan yang nantinya maju adalah bukan perusahaan yang besar, tapi perusahaan yang bergerak dengan cepat. Saya melihat beberapa perusahaan di negara maju sekarang bisa menjadi perusahaan yang besar karena dia bergerak dengan cepat dengan konsep-konsep kreatif yang menurut saya belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini menjadi pemicu saya seperti tokoh-tokoh Jack Ma, kemudian kalau di internet atau di dalam negeri banyak tokoh-tokoh aviasi yang menurut saya cukup sukses seperti Pak Rusdi Kirana, di mana beliau dulu merintis airline yang diselenggarakan oleh private sector, ya tentu pada awalnya nggak besar seperti sekarang, tapi sampai saat ini Lion Air masih eksis. Tentu ada tips-tips khusus juga yang beliau lakukan sehingga bisa sukses seperti sekarang. Itu seputar idola dan filosofi yang saya pikir baik menurut saya untuk kita jadikan pijakan untuk melangkah ke depan. Lantas bagaimana Pak di tengah kesibukan Bapak sebagai CEO membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga dan juga untuk me time Bapak sendiri? Kalau dengan pekerjaan, karena kita masuk ke dalam kategori transportasi, otomatis kadang-kadang di tanggal merah justru kita malah sibuk. Kemudian di weekend justru kita malah sibuk. Jadi saya pikir saya menanamkan sedini mungkin kepada keluarga saya, istri dan anak-anak saya, bahwa ya pekerjaan ini adalah bagian dari kehidupan saya. Sehingga kadang-kadang mereka saya ajak juga ke kantor untuk melihat kesibukan saya, anak saya, istri saya, sehingga saya pengen mengajak juga keterlibatan mereka sebagai keluarga di dalam kehidupan bisnis saya. Dan ini atas itu tentu saya nggak pernah mendapatkan kesulitan dalam membagi waktu. Ya kadang-kadang sesekali mungkin anak-anak pada saat liburan saya pergi ke luar negeri atau keluar kota sama mereka. Gitu. Biasanya kalau menghabiskan waktu selain berlibur ke luar negeri, family time itu kemana Pak? Di dalam negeri sendiri banyak kita jalan, mungkin kadang-kadang jalan ke Bandung atau ke kuliner gitu, Surabaya atau ke Jogja atau bahkan yang ke Bali juga sering gitu. Nah, kalau anak-anak saya masih kecil SD, jadi saya pikir ya kita harus ikut apa yang menjadi kesukaan mereka gitu. Benar. Terus ini Pak, kalau misalnya hobi ada nggak Pak yang Bapak tekuni Pak? Kalau hobi saya sebetulnya gini, dulu sebelum saya masuk bisnis, saya sekolah sebagai arsitek. Jadi karena saya hobinya melukis, saya bekerja sebagai arsitek. Kemudian saya juga memulai karir dengan melukis sebagai pelukis profesional. Pada saat mungkin usia saya berapa ya, 26, 27 pada saat baru lulus. Sehingga saya mengenali pekerjaan saya sebagai hobi.
Sehingga kalau ditanya hobi saya, sebetulnya ya hobi saya yang saya lakukan dengan pekerjaan saya sekarang. Tapi untuk refreshing sekali-sekali, saya berolahraga, main golf. Oh, main golf. Itu juga karena memang kebetulan kantor kita berada di sebelah driving range, jadi sebelum ke kantor biasanya saya pagi pukul driving range. Gitu. Nah, golf sendiri biasanya saya lakukan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Jadi untuk menjaga tips kebugaran biar Bapak tetap prima itu main golf, terus apa lagi Pak? Ada lagi nggak Pak? Kadang-kadang fitness, tapi kalau fitness digabung sama main golfnya rusak. Jadi mungkin fitnessnya sekali-sekali, golfnya lebih rutin. Gitu. Tapi ini ya Pak, olahraga tetap ya? Olahraga tetap. Terus kalau misalnya ini Pak, makanan sama minuman favorit Bapak apa Pak? Kalau makanan favorit saya banyak. Saya orangnya suka nyoba makanan. Jadi makanan-makanan kayak misalnya sayur-sayuran pecel atau misalnya makanan-makanan yang makanan kampung gitu, jajanan kampung. Tradisional itu. Ya, saya suka tahu, terus kemudian gado-gado gitu. Saya suka. Tapi makanan-makanan masakan Jepang atau masakan-masakan Eropa juga kadang-kadang saya suka. Pak, terus kalau misalnya sehari-hari Bapak kalau misalnya acara formal maupun yang casual gitu lebih suka pakaiannya seperti apa Pak? Gaya berpakaian Bapak yang favorit gitu? Sekarang saya lebih suka berpakaian casual karena saya kerja kadang-kadang di kantor tapi lebih sering di lapangan juga. Sehingga kalau saya berpakaian casual mungkin lebih lebih praktis. Kecuali ada event-event khusus, misalnya harus menghadiri sosialisasi peraturan dari Kementerian Perhubungan. Biasanya disebutkan di situ dress code-nya harus batik atau apa gitu. Atau ada event-event yang saya harus hadiri malam, biasanya juga disebutkan dress code-nya apa. Atau event-event internasional yang terkait dengan asosiasi-asosiasi terkait dengan penerbangan internasional, biasanya ya saya hadir dengan pakaian formal. Formal ya. Jadi menyesuaikan gitu ya Pak. Tapi kalau hari-hari saya lebih suka casual karena kalau helikopter kan harus fleksibel dan harus lincah gitu. Jadi saya pikir kalau casual jauh lebih nyaman. Tapi saya melihat bahwa apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun, sebetulnya saya melihat ini sebuah hasil dari apa yang kita upayakan pada saat kita muda. Jadi banyak sekali proses-proses pembelajaran dalam kehidupan yang mungkin kalau waktu zaman kita sekolah itu yang diajarkan hanya sekedar sebatas pengetahuan dan skill. Tapi sebetulnya kalau kita mau menjadi seseorang yang bisa melakukan kegiatan bisnis dengan baik, sebetulnya dalam kita menyusun satu kegiatan atau berproses, saya nggak pernah berharap segala sesuatu itu akan datang dengan mudah. Tantangan atau halangan itu udah pasti kita hadapi itu. Sampai akhirnya kita bisa sampai di satu titik. Saya melihat bahwa ternyata semakin ke belakang tantangannya ya setiap orang makin besar. Sampai akhirnya pada satu titik bahwa saya merasa bahwa selain memang ini kerja keras kita, tapi yang pasti bahwa ini semua nggak lepas daripada restunya Tuhan. Bahwa kita boleh saja berusaha semampu mungkin, boleh aja kita merencanakan sebaik mungkin, tapi tanpa izin Tuhan ini semua nggak akan ada gitu. Dan yang paling pasti yang saya yakini secara pasti bahwa dan saya rasakan sampai saat ini gitu loh, bahwa bimbingan orang tua itu waktu zaman kita kecil itu sekarang ini ya yang kita rasakan ini sekarang ada hasil bimbingan mereka gitu loh. Jadi saya pikir mungkin ya ini salah satu wujud syukur saya bahwa ternyata apa yang dididik oleh orang tua saya bisa saya rasakan dengan baik gitu. Kalau misalnya itu nggak tahu cukup sentimental atau enggak. Inspirasi sih Pak yang pasti. Pak, kalau misalnya itu Bapak suka mengantar anak ke sekolah Pak, putra putri?
Jujur ya, jarang. Jarang, sibuk ya Pak ya berarti? Enggak juga sih, cuman maksud saya kita bagi-bagi tugas. Kalau soal kerjaan saya, kalau soal anak-anak istri saya gitu. Tapi biasanya dalam 1 bulan sekali saya ada waktu khusus dengan anak saya 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Dalam 1 bulan itu ada namanya Daddy Daughter Day atau Bro Day. Kalau yang laki-laki Bro Day. Jadi kalau yang cewek Daddy Daughter Day. Jadi dalam 1 bulan itu saya nganter sekolah anak saya, habis itu saya pulang, saya jemput anak saya, terus kita ngopi bareng atau jalan bareng sampai sore, terus saya pulang ke rumah. Sebulan sekali satu-satu gitu, jadi nggak bareng-bareng gitu. Jadi saya pengen mereka merasa di dalam kesibukan saya punya kekhususan dari saya. Ini pertanyaan terakhir Pak, apa obsesi Bapak ke depan sebagai seorang CEO dari White Sky Aviation maupun secara pribadi Pak? Berkaitan dengan apa kegiatan usaha yang saya lakukan sekarang, tentu saya pengen helikopter yang ada ini bisa menjadi bagian dari kesuksesan transportasi di negara kita di Indonesia, di mana selama ini yang saya pelajari memang beberapa negara maju seperti Brasil dan Amerika yang kegiatan helikopternya begitu sibuk, sangat sukses membangun bisnis helikopter di negara mereka, sehingga Indonesia menjadi major player untuk industri helikopter di Asia Pasifik. Dan potensinya ada karena Indonesia masuk ke dalam salah satu negara yang jumlah populasinya cukup besar, dan Indonesia sebagai negara arkipelago tentu transportasi udara menjadi sangat syarat. Tinggal bagaimana kita mengemas bisnis ini menjadi satu moda transportasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi-fungsi kreatif yang harus kita pikirkan ke depan sehingga helikopter ini bisa menunjang banyak kegiatan, bukan cuma joy flight tapi bisa medical flight, menolong orang pada saat kecelakaan atau ada evakuasi yang dibutuhkan di satu daerah, sehingga helikopter ini bisa punya peran yang sangat baik dari kegiatan transportasi di Indonesia. Nah, ini saya pikir salah satu cita-cita besar saya, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan teknologi helikopter ini dengan baik. Sebetulnya banyak sekali fungsi-fungsi dari transportasi helikopter ini yang bisa dimanfaatkan, tapi saya melihat memang progres pengembangannya harus kita lakukan secara bertahap, karena dalam hal ini juga Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan kita menyusun peraturan-peraturan dari tahap ke tahap, sehingga nanti harapannya ya 3, 4, 5 tahun ke depan helikopter bisa sangat berguna untuk penduduk di seluruh wilayah di Indonesia. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sekian wawancara saya dengan Pak Denon, sangat menginspirasi. Untuk info lebih lanjutnya bisa didapat di majalah Man Obsession edisi Februari 2018, dan terima kasih Pak Denon. Terima kasih. Ya.